Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pagi ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami tetap melanjutkan pembahasan eksposisi dari 1 Raja pasal 13. Kami mohon supaya Engkau hadir, baik di sini, di gereja, maupun di manapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini. Dan Engkau kiranya memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba dan menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal di akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Tolong supaya semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan mengerti firman, tapi juga pelaku dan berangkat firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Sehingga lebih banyak orang boleh mendengar akan firman Tuhan, makin mengerti firman Tuhan, dan Tuhan lebih dipermuliakan. Kami juga sadar setan pasti bekerja dalam setiap acara firman. Tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan Nasrani di dalam doa apapun, juga apapun yang mereka lakukan. Biarlah firman bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih membahas 1 Raja pasal 13, 1 sampai 34. Ini sajian yang ketiga tentang Nabi atau Abdi Allah yang murtad ya. Tapi kita tidak usah membaca semuanya karena sudah 2 kali kita baca secara keseluruhan. Kita hanya membaca bagian yang akan kita bahas di dalam session ini ya. Dan itu adalah mulai ayat yang ke-11 yang warna biru ini sampai dengan ayat 19. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan mana ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkau ke abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu
supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Kita mulai dengan pembahasan ayat 11 ya. Saya ulangi lagi di sini ya. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Sudah ada bermacam-macam pandangan tentang nabi tua ini ya. Pertama, pulpit commentary menganggap nabi tua ini sebagai nabi palsu yang tahu kehendak Tuhan tetapi tidak mentaatinya. Ia seharusnya menegur Yerobeam karena penyembahan berhala yang dilakukannya. Tetapi ternyata ia diam saja dan Matthew Henry mempunyai pandangan yang sama. Dia akan tinggal di Betel ya. Kenapa Tuhan harus panggil nabi dari Yehuda pergi ke Betel untuk menegur Yerobeam? Kalau di Betel sendiri ada nabi Tuhan. Dan karena itu dua penafsir ini menganggap nabi Tuhan ini sebagai nabi palsu. Ini kata-kata dari Matthew Henry. Aku tidak bisa lain selain menyebutnya seorang nabi palsu dan seorang yang jahat. Seandainya ia adalah nabi yang baik, ia akan sudah menegur penyembahan berhala Yerobeam. Jadi dia punya dasar ya sebetulnya dengan mengatakan orang itu nabi palsu. Lalu Matthew Henry menambahkan alasan sebagai berikut. Pada waktu Nabi tua ini dibicarakan dalam dua Raja-Raja 23 ayat 18. Ini dua raja-raja, bukan satu raja-raja ya. Ia disebut Nabi yang telah datang dari Samaria. Padahal tidak ada tempat yang disebut Samaria sampai lama setelahnya. Satu Raja-Raja 16 ayat 24. Karena itu saya menafsirkannya. Ia disebut demikian di sana. Sekalipun ia dari Betel, karena ia seperti mereka yang setelah itu menjadi nabi-nabi Samaria, yang menyebabkan umat Allah bersalah. Dalam Yeremia 23 ayat yang ke-13. Kita akan bacakan ayat-ayatnya ya. Jadi cerita ini disinggung yang di dalam satu Raja-Raja 13 ini, disinggung di dalam dua Raja-Raja 23. Dan kita baca bukan hanya ayat 18 tapi mulai ayat 17 supaya saudara melihat konteksnya. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Sekarang saya lanjutkan dengan satu Raja-Raja 16 ayat 24. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer pemilik gunung itu. Lalu Yeremia 23:13, di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Saya berikan catatan ya, penafsiran ini yang tadi diberikan di sini nih ya, belum tentu benar ya. Karena kitab suci sering melakukan hal seperti itu, yaitu menggunakan suatu istilah dari zaman si penulis ya, bukan dari zaman pada saat peristiwa itu terjadi. Bandingkan dengan ayat 32 di mana kata Samaria itu sudah digunakan. Padahal sebetulnya penggunaan nama Samaria itu baru muncul jauh setelah itu. Sekarang saya berikan contoh yang lain. Poin A dalam Matius 10 ayat 4. Itu kan daftar, mulai ayat 1 itu daftar murid-murid Yesus yang 12 itu ya. Yudas Iskariot sudah disebut yang mengkhianati dia
Padahal Yudas Iskariot baru mengkhianati Yesus dalam Matius 26:27. Tapi pada waktu Matius menuliskan, Yudas sudah mengkhianati. Jadi dia disebutkan di situ yang mengkhianati dia. Jadi ditinjau dari sudut penulis itu sudah terjadi. Contoh kedua, saudara, poin B dalam Kejadian 12 ayat 8 dan Kejadian 13 ayat 3, nama Betel sudah dipakai. Pada penamaan Betel itu sebetulnya baru terjadi dalam Kejadian 28 ayat 19. Tapi Musa yang menulis kitab Kejadian ini pada waktu dia menulis namanya memang sudah Betel, jadi namanya digunakan sekalipun secara kronologis sebetulnya dalam pasal 12 ayat 8 dan ke 13 ayat 3 itu nama Betel itu belum ada. Kita lihat ayatnya ya. Kejadian 12 ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya, jadi ada kata Betel di sini. Juga di sini sekarang Kejadian 13:3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Jadi ini ada kata Betel lagi ya. Ini juga. Padahal sebetulnya nama Betel ini baru muncul dalam Kejadian 28 ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jadi pergantian nama Luz menjadi Betel itu sebetulnya baru terjadi dalam Kejadian 28 ayat 9, ayat 19 ya. Tapi toh sudah digunakan di dalam dua teks ini sebelumnya. Karena pada waktu Musa menulis namanya sudah Betel. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. John Wesley mengatakan bahwa Nabi tua itu tetap tinggal di Betel, yang merupakan salah satu pusat penyembahan berhala di Israel. Tetapi ia tidak berkhotbah apa-apa menentang penyembahan berhala tersebut. Dan anak-anaknya hadir, bahkan bergabung dengan para penyembah berhala untuk melakukan penyembahan berhala tersebut. Saya berikan catatan ya, kitab suci hanya menceritakan bahwa Nabi tua itu mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh abdi Allah itu dari abdi Allah dari Yehuda itu dari anak-anaknya. Dan ini ada dalam 1 Raja 13 ayat 11. Tetapi kitab suci tidak mengatakan anak-anak itu ikut atau tidak ikut dalam penyembahan berhala yang dilakukan oleh Yerobeam. Kitab suci bahkan tidak mengatakan apakah anak-anak Nabi Tuhan itu hadir atau tidak hadir dalam upacara tersebut. Bisa saja mereka tidak hadir dan mendapatkan informasi tersebut dari orang lain. Sekarang poin yang ketiga, seorang penafsir lain dari pulpit commentary mengatakan bahwa dalam 2 Tawaris 11 ayat 13-16 dikatakan bahwa imam-imam dan orang-orang Lewi dan juga semua orang-orang yang betul-betul mencari Allah telah pindah ke Yehuda. Kan itu jelas Nabi tua ini bukan orang yang terlalu beres. Dia tidak ikut pindah kan. Sedangkan imam-imam orang-orang Lewi dan orang-orang yang betul-betul mencari Allah pindah ke Yehuda. Karena di Israel ada penyembahan berhala yang dimulai oleh Yerobeam itu. Mari kita melihat 2 Tawarikh 11 ayat 13-16. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia. Dia itu Rehabeam atau anak Salomo ya. Dari daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan.
dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku orang Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Jadi biarpun bukan punya kedudukan tinggi, tapi jemaat awam yang betul-betul mencari Tuhan, jadi orang percaya yang sejati, mereka pindah dari Israel ke Yehuda atau Rehabeam ya. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Sekarang saya lanjutkan komentar dari Matthew Henry tentang teks ini, Tuhan Tawarik ini. Tidak ada keuntungan dunia apapun yang boleh menarik kita ke sana atau menahan kita di sana, di mana kita ada dalam bahaya membuat kandas iman dan hati nurani kita yang baik. Itu merupakan suatu bukti bahwa mereka mengasihi pekerjaan mereka lebih dari pemeliharaan atau biaya hidup mereka. Kemiskinan dalam jalan kewajiban harus lebih dipilih dari kelimpahan dalam jalan dosa. Jadi ingat ini ya, ini memang sesuatu yang sangat penting. Saya baca ulangan ya. Kemiskinan dalam jalan kewajiban. Jadi kalau saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh tapi miskin, itu harus lebih dipilih dari kelimpahan dalam jalan dosa. Jadi kalau ada godaan, kamu berbuat dosa tapi kamu dapat duit banyak. Saudara harus memilih lebih baik miskin, tapi ada di dalam jalan Tuhan. Taat kepada Tuhan. Daripada kaya tetapi menyimpang dari jalan Tuhan. Dan yang warna merah ini juga lebih baik hidup karena sedekah, berarti kan miskin ya. Atau mati dalam penjara, ini bukan cuma menderita tapi mati. Dengan hati nurani yang baik, daripada berguling-guling dalam kekayaan dan kesenangan. Dengan hati nurani yang disalahgunakan atau dilacurkan. Jadi ini ya juga mesti digarisbawahi juga ya. Sebetulnya nabi tua itu harus pindah juga. Dan apakah dia tidak pindah itu karena keuangan atau apapun itu memang tidak diceritakan, tetapi itu merupakan sesuatu yang memungkinkan ya. Saya lanjutkan poin yang keempat, Adam Clark menganggap bahwa nabi ini betul-betul adalah nabi. Tapi sudah jatuh dari kesetiaannya pada Tuhan. Tetapi ia tidak kehilangan pengenalannya yang benar akan Tuhan. Dan karena itu, ia tidak bergabung dengan Yerobeam dalam upacara penyembahan berhalanya. Anak-anaknya memang ada dalam upacara tersebut, tetapi mungkin hanya sebagai pengamat dan tidak ikut dalam penyembahan berhala tersebut. Ya, nah, bahkan sebetulnya tadi dikatakan bahwa hadir saja belum tentu karena informasi bisa mereka dapatkan dari orang lain. Tapi kalau Adam Clark menganggap anak-anaknya hadir, tapi mungkin hanya sebagai pengamat dan mereka tidak ikut dalam penyembahan berhala. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 19, kita baca sekali lagi. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkau ke abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepada atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya,
Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Jadi kalau dia mengatakan aku seorang nabi juga seperti engkau, berarti engkau atau abdi Allah itu, dia juga nabi ya. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Nah ini brengseknya nabi tua ini ya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Saudara, apa sebab dia membohongi abdi Allah dari Yehuda itu sampai orang itu dihukum mati? Yang pertama, saudara, kita tidak bisa tahu dengan pasti apa motivasi dari tindakan Nabi tua itu membohongi itu ya. Dan ada banyak pandangan. Poin A, Pulpit Commentary mengatakan bahwa teguran dari abdi Allah dari Yehuda itu juga dirasakan oleh Nabi tua itu. Jadi dia menegur raja kan, tapi itu dirasakan oleh Nabi tua itu. Dan makan bersama abdi Allah dari Yehuda itu bisa memulihkannya dalam pandangannya sendiri dan juga dalam pandangan dari masyarakat. Jadi kalau teguran dari abdi Allah itu secara tidak langsung menegur Nabi tua itu, maka dia akan kehilangan nama baik gitu ya. Dan kalau dia sekarang makan bersama abdi Allah dari Yehuda itu, maka makan bersama itu kan simbol persekutuan. Itu bisa memulihkan nama baiknya dalam pandangannya sendiri dan juga dalam pandangan dari masyarakat. Jadi ini memang suatu alasan yang memungkinkan ya. Tapi kita tidak bisa memastikan alasan ini. Tapi memang memungkinkan. Poin B, Matthew ini mengatakan bahwa Nabi tua itu melakukan hal itu karena sebagai Nabi palsu, ia selalu memusuhi Nabi asli. Ingat Matthew Henry dan satu lagi tadi mengatakan bahwa Nabi tua itu Nabi palsu. Tapi sebetulnya saya tidak setuju Nabi tua itu juga Nabi asli, karena dia juga memberikan firman Tuhan atau nubuat ya. Ia ingin merusakkan Nabi Allah dari Yehuda itu supaya ia bisa bermegah dalam kejatuhannya. Sekalipun yang dikatakan oleh Matthew Henry, saya tidak setuju bahwa Nabi itu atau Nabi palsu. Tapi kata-kata ini memang penting ya. Nabi palsu itu selalu memusuhi Nabi asli. Lihat orang-orang Katolik, orang-orang Katolik terhadap saya sikap mereka bagaimana. Dan sebaliknya Nabi asli juga memusuhi Nabi palsu ya. Lihat sikap saya terhadap mereka juga. Dan di TikTok ini orang-orang yang model seperti Yohanes, J.O., Jesus Only, macam-macam itu juga saling bermusuhan, saling memaki dengan orang yang percaya Tritunggal. Jadi itu memang selalu seperti itu ya. Orang sesat dan orang benar itu saling memaki sebagai sesat. Tapi nanti akhir zaman kita akan tahu siapa yang benar, siapa yang sesat. Kalau saya yakin saat ini pun bahwa saya yang benar dan mereka yang sesat. Tapi akan terbukti baru pada waktu atau kita mati atau pengadilan akhir zaman terjadi. Jadi mereka kayak apa ya, kayak yakin begitu ya bahwa Protestan itu yang sesat atau Tritunggal itu yang sesat, sedangkan mereka yang benar. Tapi saya kepingin tahu nanti pada akhir zaman bagaimana ya. Jadi barusan ini saya masuk ke, bukan masuk tapi hanya di bawah saja di kongolnya Katolik dan mereka berkata, wah sudah Budi Asal ini tidak bisa dibetulkan, ini sudah pasti binasa ya. Kalau sudah pasti binasa berarti saya reprobate kan. Padahal mereka katanya tidak percaya predestinasi. Dan ngomongannya tabrakan sendiri. Itulah orang goblok ya. Karena itu yang mengatakan lagi seperti ini ya. Saya menduga ini dilakukan dengan rencana yang buruk atau jahat untuk menariknya ke dalam jerat dan dengan demikian membuka dia ke nabi-nabi palsu. Ingat, Matthew ini menganggap dia nabi palsu ya, selalu merupakan musuh-musuh terburuk dari nabi-nabi asli.
biasanya bertujuan untuk membinasakan mereka, tetapi kadang-kadang seperti di sini membuat rusak mereka dan menarik mereka dari kewajiban mereka. Karena itu mereka memberi para nasir anggur untuk diminum. Amos 2 ayat 12 supaya mereka bisa berpegang dalam kejatuhan mereka. Jadi laki-laki dikatakan nabi asli dan nabi palsu selalu saling bermusuhan. Pada waktu Erastus Abdono itu dikatakan kena stroke dan dibawa ke Singapura. Dan kabar terakhir yang saya dengar dia sudah sadar dari stroke-nya tetapi dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya dan dia juga bicaranya pun itu tidak bisa dimengerti. Jadi kelihatannya stroke-nya sama seperti pendeta saya bahkan lebih parah. Karena pendeta saya sekalipun bicaranya itu jadi pelan tapi tetap masih bisa dimengerti. Dia ini tidak bisa dimengerti kata-katanya. Itu saya dengar dari seseorang, saya lupa dari siapa. Jadi saling bermusuhan antara nabi asli dengan nabi palsu dan itu memang harus. Karena nabi asli itu ajarannya benar dan nabi palsu ini mau menyesatkan, ini harus dimusuhi, memang tidak bisa tidak. Saya memusuhi semua pastor-pastor Katolik, uskup-uskup paus dan sebagainya. Saya anggap sebagai orang-orang biadab dan saya anggap sebagai orang-orang bejat. Kalau orang Katoliknya yang awam itu ada yang bejat, ada yang ya dalam tanda petik tergolong orang baik ya, yang tidak ekstrem gitu ya. Tetapi tetap ya Katolik ya tetap Katolik, mereka tetap sesat. Dan kalau saya terhadap Erastus Sabdono pada waktu saya dapat berita dia kena stroke dan beritanya itu mari kita mendoakan. Saya berkata saya doakan dia atau dia bertobat atau dia mati. Saya tidak akan berdoa supaya dia sembuh. Karena kalau dia sembuh dia menyesalkan orang lebih banyak lagi. Sekarang saja sudah sangat banyak. Bahkan anak buahnya para pendeta di sana saya doakan atau bertobat atau mati. Dan itu doa saya untuk semua orang sesat. Semua nabi palsu. Sekalipun doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi saya yakin doa itu doa yang benar. Tapi tidak selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah menubuatkan akhir zaman memang harus banyak nabi palsu. Nah kalau mati semua menurut doa saya, habis nabi palsunya menubuatnya tidak tergenapi. Kita baca Amos 2 ayat 12 ya. Tetapi kamu memberi orang nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Seorang nasir Allah itu kan orang yang ya pokoknya jelas orang yang mentaati Tuhan ya. Itu dikasih minum anggur supaya mabuk. Lalu kepada para nabi, yang nabi asli, jangan kamu bernubuat. Jadi yang melakukan hal ini jelas adalah orang jahat ya. Sekarang poin C, Adam Clark mengatakan bahwa motivasi dari nabi tua itu hanyalah sekedar karena ingin tahu baik tentang nubuat dari abdi Allah dari Yehuda itu maupun semua hal-hal aneh yang terjadi pada upacara Yerobeam tersebut. Sebetulnya kalau cuma ingin tahu, dia kan sudah dapat informasi dari anaknya. Ada apa tanya kepada abdi Allah itu sendiri. Jadi poin yang C ini saya tidak setuju ya. Sekarang poin D, Word Biblical Commentary, mengatakan bahwa Nabi tua itu hanya berusaha menguji keotentikan dari nubuat abdi Allah dari Yehuda itu. Ini bagi saya juga tidak masuk akal. Karena dari laporan dari anaknya sudah tahu, kan sudah dinubuatkan Mesbah itu akan hancur dan abunya berantakan dan sebagainya. Dan nubuatnya terjadi. Jadi kalau itu nubuat terjadi, itu pasti otentik kan? Jadi ada apa dia menguji keotentikan dengan menemui abdi Allah dari Yehuda itu? Karena poin ini pandangan dari ChatGPT ya, karena saya tanyakan kepada ChatGPT, apa maksud Nabi itu atau membohongi Nabi dari Yehuda
atau abdi Allah kan. Apa maksud Nabi Tua itu ngomongnya abdi Allah dari Yehuda itu? Jawaban ChatGPT, kisah mengenai Nabi Tua dan Nabi dari Yehuda, dia juga nyebut sebagai Nabi ya. Kisah mengenai Nabi Tua dan Nabi dari Yehuda terhadap dalam 1 Raja 13. Inti dari cerita ini adalah tentang seorang Nabi muda dari Yehuda yang diberi perintah langsung oleh Tuhan, namun akhirnya disesatkan oleh Nabi Tua melalui kebohongan. Ringkasan cerita pertama, perintah Tuhan kepada Nabi dari Yehuda. Nabi muda dari Yehuda diperintahkan oleh Tuhan untuk menubuatkan penghukuman terhadap mezbah di Betel dan untuk tidak makan, minum, atau kembali melalui jalan yang sama setelah melaksanakan tugasnya. Kedua, Nabi tua di Betel. Seorang Nabi tua mendengar tentang perbuatan Nabi dari Yehuda dan berusaha menemuinya. Nabi tua ini membohongi Nabi muda dengan mengatakan bahwa malaikat Tuhan telah menyuruhnya membawa Nabi muda ke rumahnya untuk makan dan minum. Ketiga, Nabi muda disesatkan karena percaya kepada Nabi tua. Nabi muda melanggar perintah Tuhan. Akibatnya Tuhan menghukum Nabi muda dan dia dibunuh oleh seekor singa di perjalanan pulang. Sekarang pertanyaan saudara, mengapa Nabi tua membohongi Nabi muda? Motivasi Nabi tua tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks, tetapi ada beberapa kemungkinan interpretasi. Pertama, kecemburuan atau ambisi. Nabi tua mungkin merasa cemburu terhadap Nabi muda karena Tuhan memberikan pesan penting kepada Nabi muda, bukan kepada dirinya. Nah, tapi dia tinggal di Betel seharusnya tanpa diperintah oleh Tuhan pun dia harusnya menegur Yerobeam. Ya, sebagai nabi yang sudah tua, ia mungkin ingin menunjukkan otoritasnya atau merasa terancam oleh kehadiran nabi muda. Nah, ini seperti zaman sekarang ya. Pendeta kalau ketemu pendeta lain yang lebih bagus dan lebih dipakai oleh Tuhan, mestinya kalau sama-sama hamba Tuhan itu mestinya bekerja sama. Tapi yang terjadi pada saat ini bukan bekerja sama tetapi menganggap orang baru yang lebih baik itu sebagai saingan. Dan lalu memfitnah, pokoknya kepingin menghancurkan orang yang menjadi saingannya ini. Ini bukan orang yang ingin memuliakan Tuhan. Kalau dia memang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh yang ingin memuliakan Tuhan, dan orang yang baru itu juga sama-sama hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dan ingin memuliakan Tuhan juga, maka seharusnya dia mendukung. Kalau dia mau memuliakan Tuhan karena orang ini memuliakan Tuhan, maka dia mestinya mendukung dan bukannya menjadikan sebagai saingan, lalu memfitnah dan menghancurkan. Poin kedua, kesalahan manusiawi. Nabi tua mungkin berpikir ia sedang melakukan hal yang benar, tapi sebenarnya ia keliru. Ini bisa menjadi gambaran bagaimana manusia seringkali keliru menafsirkan kehendak Tuhan. Tapi kalau ini kan tidak mungkin ya, bohong itu jelas dia tahu kalau itu tidak boleh kan. Lalu poin yang ketiga, ujian ketaatan. Ada yang menganggap bahwa peristiwa ini ada ujian bagi Nabi muda. Perintah Tuhan jelas, tetapi Nabi muda gagal mentaati karena tergoda oleh suara manusia yang berbohong. Nah, ini sesuatu yang penting ya. Kalau saudara mendapatkan firman dari Tuhan sendiri, lalu ada orang lain mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang saya terima dari Tuhan sendiri, percaya kepada yang dari Tuhan dan bukan yang dari orang. Tidak peduli dia siapa. Saya pernah melakukan kesalahan dalam hal itu pada waktu saya pertama dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Kan saya pertama dipanggil saya tidak mau ya. Tapi dorongan itu makin lama makin kuat dan pergumulan selama 7 bulan. Lalu saya yakin. Dan itu syarat yang saya berikan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menuruti Engkau tetapi berikan aku keyakinan 100%. Kurang dari itu aku tidak mau jadi hamba Tuhan. Dan terus dalam pergumulan itu keyakinan saya naik dari 60, 70, 80, 90. Saya tetap berkata, tidak Tuhan, aku minta 100%.
Januari tahun 78, maka saya mendapatkan keyakinan 100%. Dan pada waktu saya mendapatkan keyakinan 100% itu, saya menyerahkan diri dalam doa kepada Tuhan, oke, okay, aku mau jadi hamba-mu, full timer. Dan aku akan tinggalkan sekolahku, saya waktu itu di ITS tingkat 5. Dan waktu saya mengatakan seperti itu, damai dan sukacita itu kayak, ya, saya tidak bisa ungkapkan ya, seperti tsunami begitu ya. Blar, luar biasa, jauh lebih hebat daripada damai dan sukacita yang saya dapatkan pada waktu saya pertama kali bertobat dan terima Kristus. Mungkin Tuhan dengan itu ingin menunjukkan bahwa saya benar di dalam menanggapi hal itu dan benar di dalam menyerahkan diri saya sebagai hamba Tuhan. Nah, setelah saya eh, menyerahkan diri itu, kakak saya yang ada di Malang mengatakan, coba kamu pergi ke pendeta, pendeta kakak saya, kakak saya di waktu tinggal di Malang ya. Pendetaku yang ada di Malang dan coba bicarakan tentang hal itu. Lalu saya pergi ke Malang dan bicara dengan pendeta kakak saya. Saya ceritakan semua pergumulan saya dan dia berkata, pergumulanmu tidak meyakinkan. Saya jadi bingung, saudara. Dan ini kesalahan saya. Saya mendapatkan dari Tuhan. Dan dia sekaligus seorang hamba Tuhan. Dia bukan mendapatkan dari Tuhan. Jadi saya gelisah lagi. Ini saya salah atau gimana? Tapi Tuhan tidak mau saya bingung seperti itu. Suatu hari itu pendeta kakak saya yang menjadi pendeta saya akhirnya ya, itu sedang mandi dan pada waktu dia mandi tahu-tahu dia terpikir tentang saya. Padahal dia tidak pernah memikirkan saya, tapi tahu-tahu terpikir tentang saya. Dan dia lalu masuk ke ruang belajarnya dan dia menggumulkan tentang saya ini, apakah saya ini memang dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan atau enggak. Nah, Tuhan di situ berbicara pada dia, bukan secara langsung ya. Dari buku saat itu dia berbicara, ya, Budi Asal itu aku panggil untuk menjadi hamba Tuhan. Dan lalu dia mengatakan kepada saya, cerita apa yang dia alami, dan dia sekarang setelah itu ya dia yakin bahwa saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Tapi salah saya adalah pada waktu pertama dia tidak percaya pergumulan saya jadi gelisah. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan meluruskan jalan itu dan panggilan menjadi hamba Tuhan itu dikuatkan oleh dia, dikuatkan juga oleh teman-teman saya yang di dalam pergumulannya mengumpulkan hal itu juga. Jadi saudara, kalau saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan, jangan percaya kepada orang lain siapapun dia adanya yang tidak mendapatkan itu dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu pasti lebih benar daripada yang bukan dari Tuhan. Nah, ini gobloknya gereja Katolik dan sesatnya gereja Katolik ya. Alkitab itu firman Tuhan. Tapi Alkitab bisa kalah oleh keputusan sidang gereja dan kata-kata paus dan sebagainya. Ajaran mereka itu luar biasa banyak yang tidak punya dasar Alkitab. Bahkan bertentangan dengan Alkitab. Maria lahir tanpa dosa, Maria naik ke surga, dan segala macam omong kosong tentang Maria. Tentang paus, tentang apapun kacau balau, tidak karu-karuan. Keselamatan karena perbuatan iman dan perbuatan. Tapi mereka percaya itu daripada, lebih percaya itu daripada percaya firman Tuhan. Apakah mereka memang percaya Alkitab adalah firman Tuhan? Hanya secara teoritis menurut saya. Secara praktis mereka tidak peduli pada Alkitab. Kalau mereka peduli pada Alkitab,
Alkitabnya bertentangan dengan putusan sidang gereja. Alkitabnya bertentangan dengan kata-kata Paus. Mereka mesti membuang yang di sini dan percaya pada firman Tuhannya. Tapi kenyataannya tidak demikian sama sekali. Jadi kalau mereka berkata mereka percaya firman Tuhan, saya tidak percaya mereka. Hanya secara teoritis, dalam prakteknya sama sekali mereka tidak anggap firman Tuhan. Saya akan lanjutkan dengan poin keempat ya. Jawaban ChatGPT, gambaran kejatuhan rohani. Nabi tua mungkin sudah tidak lagi sepenuhnya setia pada Tuhan. Ini mencerminkan bagaimana beberapa orang yang pernah dipakai Tuhan bisa kehilangan fokus atau berbuat dosa. Jadi memang memungkinkan pernah dipakai Tuhan bisa kehilangan fokus atau berbuat dosa, itu jelas bisa. Cuma kalau orangnya percaya sungguh-sungguh murtad itu tidak bisa, ya. Tapi berbuat dosa dan kehilangan fokus, tadi fokusnya melayan Tuhan, sekarang fokusnya duit atau fokusnya nama besar, ya, atau lalu jatuh dalam dosa, jadi mata duitan, itu tentu bisa. Tapi murtad sepenuhnya itu saya tidak percaya. Lalu saya lanjutkan dengan komentar dari ChatGPT ini ya. Pelajaran dari kisah ini, pertama, pentingnya taat pada firman Tuhan. Kisah ini menekankan bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan lebih penting daripada mendengarkan manusia. Bahkan jika orang itu adalah tokoh rohani. Ini sudah saya bicarakan tadi ya. Kedua, berhati-hati terhadap kebohongan rohani. Tidak semua yang mengaku berbicara atas nama Tuhan benar-benar menyampaikan kehendaknya. Kita perlu bijaksana untuk membandingkan perkataan mereka dengan firman Tuhan. Nabi palsu yang berdusta itu banyak, bukan main ya. Kehati-hatian dalam ujian iman. Nabi mudah diuji dalam imannya, tetapi ia gagal karena tidak memegang teguh perintah awal yang diterimanya dari Tuhan. Apakah Anda ingin diskusi lebih dalam mengenai bagian ini atau aspek tertentu dari cerita ini? Saya pikir ini memang perlu, maka saya tanya lagi ya. Ini pertanyaan kepada ChatGPT. Kalau Nabi tua itu membohongi karena iri hati, mengapa pada waktu Nabi dari Yehuda itu mati terkam singa, dia kelihatannya mengasihinya, bahkan menguburkannya di kuburannya sendiri, dan dia berpesan kalau dia mati, dia minta dikuburkan bersama-sama dengan Nabi dari Yehuda itu. Ya, jawaban ChatGPT. Pertanyaan anak sangat menarik. Memang ada ketegangan emosional dalam kisah ini yang menunjukkan kompleksitas karakter Nabi tua. Meskipun ia menipu Nabi muda, reaksinya setelah Nabi muda mati menunjukkan semacam penyesalan dan kasih. Untuk memahami ini, kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang teologis dan psikologis. Pertama, penyesalan dan kesadaran dosa. Nabi tua mungkin merasa bersalah setelah menyadari konsekuensi dari tindakannya. Kebohongannya menyebabkan Nabi muda melanggar perintah Tuhan dan menerima hukuman fatal. Ketika ia melihat Nabi muda mati, ia mungkin diliputi rasa penyesalan yang mendalam, seperti yang terlihat dari caranya menghormati tubuh Nabi muda dengan mengambilnya, menguburkannya dengan hormat, dan bahkan memintahkan tulang-tulangnya kelak dikubur bersama Nabi muda. 1 Raja 13 ayat 31. Ini menunjukkan bahwa ia akhirnya menyadari kesalahan besar yang telah ia perbuat dan mungkin menyesali tindakannya meskipun sudah terlambat untuk memperbaiki hasilnya. Jawaban ini sangat memungkinkan bagi saya ya. Yang kedua, keinginan untuk memiliki koneksi dengan Allah. Sebagai seorang nabi tua yang mungkin sudah tidak aktif dalam pelayanan, ia mungkin merindukan hubungan dengan Tuhan seperti yang dimiliki oleh nabi muda. Setelah melihat hukuman Tuhan terhadap nabi muda, ia bisa jadi merasa terhubung kembali dengan realitas kehendak Allah. Kesedihan dan kasih yang ia tunjukkan mungkin mencerminkan rasa hormat terhadap nabi muda
sebagai hamba Tuhan yang telah dipilih untuk membawa pesan penting. Ini juga sesuatu yang memungkinkan. Yang ketiga, kasih sejati yang tertutup oleh kelemahan. Meskipun Nabi Tuhan membohongi Nabi muda, ia ini tidak serta-merta berarti ia tidak peduli atau membenci Nabi muda. Manusia seringkali bertindak salah, meskipun mereka memiliki kasih atau niat baik di hati mereka. Kebohongannya mungkin lahir dari kelemahan, ambisi atau kebingungan. Tetapi ini tidak menghilangkan rasa kasih yang ia rasakan setelah melihat akibat tragis tindakannya. Ada kemiripan dengan pengkhianatan Yudas Iskariot ya. Setelah mengkhianati, dia melihat Yesusnya ditangkap dan dijatuhkan mati, dia menyesal sekalipun dia tidak bertobat. Karena poin yang keempat, penghormatan dan tugas ilahi. Nabi tua mungkin menyadari bahwa Nabi muda adalah seorang utusan Tuhan yang setia. Meskipun dia gagal dalam ujian terakhir karena kebohongan Nabi tua itu sendiri. Dengan menguburkan Nabi tua, Nabi muda secara terhormat, ia ingin menunjukkan penghormatan kepada panggilan ilahi Nabi muda. Ini juga sesuatu yang memungkinkan ya. Dia percaya dia Nabi muda itu seorang Nabi sungguh-sungguh karena itu dia menghormati. Konflik batin yang kompleks. Kisah ini mencerminkan, bentar ya. Kisah ini mencerminkan kompleksitas manusia. Nabi tua tidak digambarkan sebagai jahat dalam pengertian mutlak, tetapi sebagai pribadi dengan kelemahan dan konflik batin. Ia mungkin iri pada awalnya, tapi saat melihat dampak tindakannya, ia menunjukkan sisi manusiawinya yang penuh kasih dan penyesalan. Ya, dia laki-laki seperti Yudas Iskariot ya. Pada awalnya dia melihat duitnya, tapi pada akhirnya Yesus ditangkap dan jatuh hukum mati. Dia menyesal karena uangnya menjadi sesuatu yang menjengkelkan sehingga dia lemparkan ke dalam bait Allah ya. Dan kalau kita kembali ke sini ya, Nabi tua itu mungkin menyadari bahwa Nabi muda adalah seorang utusan Tuhan yang setia. Meskipun ia gagal dalam ujian terakhir karena kebohongan Nabi tua itu sendiri. Dengan menguburkan Nabi muda secara terhormat, ia ingin menunjukkan penghormatan dan perpanggilan ilahi Nabi muda. Saudara, Nabi tua itu harus tetap menghormati Nabi muda. Saya tergolong hamba Tuhan senior ya. Tapi kalau ya sekalipun kalau dibandingkan ngaji Ventong ya saya kalah senior ya. Tapi kalau saya menghadapi seorang hamba Tuhan yang sejati, yang saya lihat betul-betul menginjil dan betul-betul memberitakan firman Tuhan, sekalipun dia lebih muda dari saya harus menghormati dia. Sebaliknya juga Stephen Tong itu seharusnya juga menghormati saya. Tapi apa yang dia lakukan adalah memecat saya. Padahal saya yakin dia tahu saya tidak salah. Itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya. Dia nabil yang lebih tua. Dia hamba Tuhan yang lebih senior. Tetapi saya juga hamba Tuhan. Dan seharusnya dia menghormati. Tapi dia lebih pro Leo Sutanto yang bahkan bukan seorang pendeta. Hanya karena hubungan baik selama 20 tahun. Ini bukan sesuatu yang bagus untuk dicontoh sama sekali. Dan terus terang itu mengecewakan saya anggap dia adalah orang yang mati-matian menegakkan kebenaran. Ternyata Jakarta modelnya seperti itu. Saya lanjutkan pelajaran dan dari perilaku Nabi tua. Pertama, kesadaran akan konsekuensi dosa. Nabi tua menyadari betapa seriusnya dampak dari tindakannya. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam perkataan dan tindakan, terutama yang mempengaruhi orang lain. Ya, jadi membohongi seperti itu menyesatkan ya. Jadi hati-hati dengan tindakan-tindakan yang seperti itu.
tindakan-tindakan yang bisa menyandungi orang, dan macam-macam hal yang lain. Ini semua kita mesti sangat berhati-hati. Sekarang poin yang kedua, kasih setelah kegagalan. Meskipun ia salah, Nabi Tua itu menunjukkan Nabi Tua menunjukkan bahwa kasih dan penghormatan masih bisa muncul bahkan setelah dosa dilakukan. Ini mengajarkan pentingnya penyesalan dan langkah kecil untuk memperbaiki kesalahan. Sekalipun tidak bisa membalikkan hasilnya, Nabi mudanya sudah kadung mati diterkam singa. Tetapi penyesalannya itu tetap harus dilakukan. Dia harus bertobat. Sama seperti Petrus pada waktu menyangkal Yesus 3 kali. Tidak bisa dibalikkan, saudara. Waktu tidak bisa dikembalikan. Tapi tetap dia menyesal dan dia bertobat. Makanya dia diampuni. Beda dengan Yudas yang hanya menyesal, tapi dia tidak bertobat dan dia tidak datang. Poin yang ketiga, kerapuan manusia dalam melayani Tuhan. Tidak ada yang sempurna, bahkan mereka yang disebut nabi. Ingat ya, hanya Yesus yang sempurna. Tidak Maria, hanya Yesus. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya mengandalkan manusia, tetapi tetap fokus kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan seorang Katolik yang ya bukan yang ekstrim pokoknya ya. Jadi saya mau diskusi dia, tapi diskusi melalui WA. Dan tujuan saya menginjili dia. Dan ini membicarakan kami membicarakan keselamatan karena iman saja atau karena iman dan perbuatan. Dan lalu saya menggunakan penjahat yang bertobat di sisi Yesus. Penjahat itu punya perbuatan baik apa? Kok Yesus menjamin? Kalau menurut ajaran Katolik sendiri, dia mestinya masuk di dalam api penyucian lama sekali. Lalu dia bilang di mana di KGK dikatakan bahwa penjahat itu masuk api penyucian sama sekali. Loh, aku bilang saya jawab tidak ada, tapi kan itu ajaran kalian kan. Yang bisa masuk surga langsung itu hanya santa dan santu kan. Apa Nabi, apakah penjahat itu santa atau santu? Santo-santo itu dianggap kelebihan perbuatan baik. Sehingga perbuatan baik yang kelebihan itu bisa disimpan dengan istilah saya sendiri dalam semacam bank. Dan Paulus berhak memberikan ini kepada orang yang kekurangan perbuatan baik yang masuk ke api penyucian sehingga orang itu bisa loncat dari api penyucian ke surga. Jadi hanya santo-santo yang kelebihan perbuatan baik. Lah orang ini bagaimana bisa kelebihan perbuatan baik? Kok bisa jadi santo-santo? Saya tahu apa yang dia lakukan. Dia berikan satu link entah dari mana. Ternyata gereja Katolik mengakui bahwa penjahat itu yang bertobat itu adalah seorang santo. Alkitab mengatakan tidak ada yang sempurna. Santo terlebih dari sempurna, kelebihan perbuatan baik. Lagi-lagi ini kegilaan ajaran Katolik kan. Orang itu tidak punya perbuatan, nyaris tidak punya perbuatan baik, bisa kelebihan perbuatan baik. Jadi santo. Karena dia jadi teladan orang yang bertobat pada akhir hidupnya atau apa gitulah. Itu sebabnya dia dijadikan santo. Dia sudah tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Yesus. Nabi, Rasul, atau siapapun, Maria, Ranta, Santo, semua adalah orang berdosa. Dan tanpa juru selamat semua akan masuk neraka. Ya, jadi tidak ada yang sempurna.
Bahkan mereka disebut nabi. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya mengandalkan manusia, tapi tetap fokus kepada Tuhan. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus itu satu-satunya yang sempurna, hidup suci, tidak ada dosa asal dan tidak ada dosa perbuatan dari awal sampai akhir. Kisah ini memang penuh lapisan makna. Apakah ada aspek lain dari cerita ini yang ingin Anda eksplorasi lebih lanjut? Saya sudah tidak melanjutkan lagi ya. Karena kita masuk dalam poin yang kedua. Atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Yang saya bahas ada kalimat terakhir dulu ya. Tetapi ia berbohong kepadanya. Ini kata-kata pulpit commentary. Nabi tua itu membungkuk atau merendahkan dirinya pada dusta. Tetapi ia adalah seorang nabi yang benar atau sungguh-sungguh. Seorang pengkhotbah tentang kebenaran, tetapi ia mempraktekkan penipuan. Merupakan sesuatu yang umum untuk mendapati pengertian atau pengetahuan tanpa kekudusan, terang tanpa kasih. Ya, jadi bisa ya. Orang punya pengertian, punya pengetahuan, tapi tidak maju dalam pengudusan, tidak ada kekudusan. Dia punya terang, tapi dia tidak punya kasih. Karunia nubuat tidak menunjukkan adanya kesalehan. Karunia dan kesalahan itu tidak ada hubungannya. Jadi saudara bisa punya karunia hebat apapun, tapi tidak punya kesalehan. Kesalehan itu kan dari buah roh. Nah, karunia yang lain, karunia roh, beda dengan buah roh. Jadi kalaupun saya itu punya karunia berkhotbah, karunia mengajar, karunia berdebat dan sebagainya, hidup saya tidak saleh, penuh dengan dosa, karunia itu tetap ada. Saya tetap bisa berkhotbah dengan baik, menyusun khotbah dengan baik, berdebat dengan baik, menginjil dengan baik, dan sebagainya. Demikian juga kalau saudara punya karunia menyanyi misalnya, apakah kalau saudara suatu kali berbuat dosa, katakan berzina dan sebagainya, lalu saudara tahu-tahu nyanyinya jadi fals begitu? Kan enggak. Karunia tetap ada. Jadi karunia tidak ada hubungan dengan kesalehan. Orang ini nabi, orang ini bernubuat, dia punya karunia. Tapi kehidupannya tidak saleh. Dia berbohong. Dia menipu Nabi dari Yehuda itu sampai orang itu dihukum mati. Sekarang saya lanjutkan, Albert Barnes, tetapi ia berbohong kepadanya. Harus selalu diingat bahwa karunia nubuat bisa ada bersama-sama dengan bermacam-macam tingkat dari ketidaksempurnaan moral dalam diri orang yang memilikinya. Perhatikan khususnya dalam kasus Bileam. Nah, kalau ini agak berbeda ya, karena Bileam ini semua penafsir menganggap sebagai nabi palsu ya. Kalau dia nabi yang tadi itu nabi sungguh-sungguh ya. Jadi yang mengatakan nabi tadi itu nabi palsu, saya tidak setuju. Poin B, atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku. Kebanyakan penafsir menganggap ini sebagai dusta, tapi ada dua pandangan yang agak berbeda tentang hal ini. Pertama, Adam Clark membuka kemungkinan bahwa Nabi tua itu sebetulnya tidak berdusta, tapi ia didustai oleh setan yang menyamar sebagai malaikat yang memberikan firman Tuhan kepadanya. Alkitab mengatakan bahwa iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan mungkin menurut penafsiran Adam Clark, Nabi tua itu dibohongi oleh setan yang menyamar sebagai malaikat terang itu. Dan karena itu dia tidak berdusta. Tapi Alkitab secara terang mengatakan berbohong. Bagaimana bisa dia tidak berbohong? Kalau dia didustai oleh setan, maka pada hakikatnya dia tidak berdusta. Dia salah informasi saja. Lanjutkan kata-kata Adam Clark, adalah mungkin bahwa ia tidak sadar akan dustanya. Karena setan atau iblis sebagai seorang malaikat terang bisa telah menipu dia untuk membimbingnya untuk menipu orang lain.
Saya kira adalah sangat mungkin bahwa seorang malaikat memang menampakkan diri kepadanya pada peristiwa itu. Seorang malaikat kegelapan dan penyembahan berhala dalam bagian dari malaikat terang. Komentar saya, bagaimana mungkin Adam Clark berkata demikian? Penafsiran ini menentang kitab suci yang jelas mengatakan bahwa Nabi tua itu berbohong. Itu ayat 18b yang tadi sudah kita baca. Kalau iblis menyamar sebagai malaikat dan mendustai Nabi tua itu, pada hakikatnya Nabi tua itu tidak berbohong. Dan ini kontradiksi frontal dengan ayat Alkitab dalam ayat 18b itu. Karena poin kedua, Jameson, Fawcett, dan Brown mengatakan bahwa Nabi tua itu menggunakan istilah malaikat dalam arti utusan. Karena kata Ibrani malah bisa berarti angel atau malaikat. Dan bisa juga berarti messenger atau utusan. Dan yang dimaksud dengan utusan adalah anak-anaknya sendiri. Yang oleh Jameson, Fawcett, dan Brown dianggap sebagai penyembah-penyembah. Bahkan mungkin imam-imam di Betel. Komentar saya, penafsiran ini memang masih memungkinkan, tetapi ini tidak membersihkan Nabi tua itu dari dustanya. Kalau Nabi tua itu memaksudkan kata malah itu sebagai utusan, dan utusan itu adalah anak-anaknya, maka perlu dipertanyakan kepadanya, siapa yang mengutus anak-anaknya kepadanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana mungkin mereka ia sebut sebagai utusan? Jadi dengan demikian tetap saja ia berdusta. Kalau kita masuk dalam poin yang ketiga, kemudian orang itu kembali bersama-sama dia. Jadi Nabi muda itu berhasil dibohongi, dia kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air di rumah Nabi tua itu. Ayat 19. Nabi tua itu berhasil menipu abdi Allah dari Yehuda itu, dan abdi Allah dari Yehuda itu mau pergi ke rumah Nabi tua itu untuk makan dan minum bersama dia. Apa kesalahan abdi Allah dari Yehuda itu? Pertama, poin A, Pulpit Commentary mengatakan bahwa hal ini terjadi karena ia berlambat-lambat meninggalkan Israel. Seandainya ia tidak berlambat-lambat di tempat pencobaan, maka tidak akan ada godaan yang akhirnya menjatuhkannya ini. Ini kata-kata dari Pulpit Commentary. Berlambat-lambat di dekat tempat pencobaan bisa membahayakan kita secara fatal. Jadi Yusuf waktu dicobai oleh istri Potifar, dia lari meninggalkannya. Itu yang harus kita lakukan dalam pencobaan seperti itu ya. Tidak semua pencobaan kita harus lari. Kadang-kadang pencobaan itu harus dihadapi. Seandainya sang Nabi tidak beristirahat, ia tidak akan tersusul. Tapi telah menyeberang perbatasan kedua kerajaan. Seperti yang hangat terbang di sekitar lilin. Demikianlah beberapa orang melayang-layang atau menunggu di dekat dosa. Mereka membaca kejahatan-kejahatan yang mereka kira tidak akan pernah mereka lakukan, dan memilih teman atau sekutu tidak seperti pandangan mereka, tetapi berani berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ia yang berdiri di jalan orang berdosa, seperti orang yang setengah condong untuk bergabung dengan mereka, bisa pada akhirnya duduk dalam kumpulan pencemooh, seperti seseorang yang telah bersatu dengan mereka. Hindarilah itu, jangan melaluinya, dan pakainya. Amsal 3 ayat 15. Sebagai catatan, Amsal 3 ayat 15 itu pasti salah cetak. Seharusnya adalah Amsal 4 ayat 15. Saya bacakan Amsal 4 ayat 14 dan 15. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Ya, jauhilah jalan itu, jalan orang fasik itu ya. Jangan melaluinya dan sebagainya. Lalu kata-kata di sini nih ya, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh, itu diambil dari Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Komentar saya, saudara, memang mungkin menafsirkan seperti itu. Dan kalau itu memang kasusnya, maka mungkin komentar di atas bisa diterima. Tapi jelas bahwa kita tidak bisa tahu
Apakah abdi Allah dari Yehuda itu memang berlambat-lambat? Manusia itu bukan mesin dan dia bukan naik mobil atau kuda atau apapun. Dan kita tidak tahu berapa beratnya perjalanan yang harus dia tempuh tanpa makanan dan minuman itu. Kan dia tidak boleh makan, tidak boleh minum kan? Dia tidak naik kendaraan apa-apa, dia berjalan. Dan dia tidak boleh lewat ke jalan yang pertama sehingga pasti melewati jalan yang sukar. Kita harus sudah mempelajari pada pelajaran yang lalu. Jadi dia bukan mesin, dia tidak naik kuda, dia jalan, dan dia tidak makan, dia tidak minum, dan beratnya perjalanan melalui jalan lain itu memang bisa saja membuat dia harus atau terpaksa beristirahat. Saya lanjutkan dengan poin B. Walter Clemente juga mengatakan bahwa pencobaan ini berhasil mengalahkan abdi Allah dari Yehuda itu karena ia merasa puas setelah bisa mengalahkan pencobaan yang diberikan oleh Yerobeam. Dengan kata lain, kemenangan dari abdi Allah Yehuda itu membuatnya menjadi sombong. Sehingga pada waktu pencobaan lain datang, dia jatuh. Kalau Walter Clemente ini benar, dia bernubuat dan betul terjadi nubuatnya. Yerobeam bilang tangkap dia, tangannya kejang, menjadi kejang, lalu dia berdoa lalu tangannya sembuh dan sebagainya. Lah itu menjadikan dia sombong dan itu memungkinkan sekalipun tidak bisa dipastikan. Kalau dia menjadi sombong, maka pada waktu pencobaan lain dia jatuh. Saudara, kesuksesan apapun yang saudara alami, secara jasmani maupun secara rohani, jangan membuat diri saudara menjadi sombong. Kalau saudara bisa sukses itu karena berkat dari Tuhan, bukan karena kebagusan saudara sendiri, kehebatan saudara sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita lihat buka komentar dari pulpit komentar ini ya. Bagaimana pencobaan ini bisa berhasil? Bukan tidak mungkin bahwa Bukan tidak mungkin bahwa di sana ada rasa puas di dalam diri orang yang baru menolong sang raja dengan sukses dan suatu rasa aman yang palsu yang ditunjukkan dengan beristirahat di bawah pohon besar dan bukannya memaksakan diri untuk pulang. Perhatikan di sini. Satu, penaklukan dari satu kejahatan bisa hanya akan membawa serangan dari kejahatan yang lain. Ya, jadi hati-hati ya kalau sudah berhasil menaklukkan satu dosa, itu bisa membawa pada serangan dari dosa yang lain yang lebih hebat. Suatu dosa yang kasar atau menyolok gagal mengalahkan kita. Tapi suatu dosa yang halus atau tidak kentara bisa membimbing kita pada belenggu yang pahit. Kita tidak pernah dapat berkata pada jiwa kita, beristirahatlah atau santailah. Tapi selalu dan di mana-mana harus mendengarkan perintah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan masuk atau jatuh ke dalam pencobaan. Sebagai catatan saudara, dua bagian yang saya garis bawah ini ya, diambil dari ayat ini. Pertama dari Lukas 12 ayat yang ke-19. Cerita orang kaya yang bodoh itu ya. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lalu kutipan yang terakhir itu dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Komentar saya sudah tentang pandangan ini, penafsiran ini memang memungkinkan, tetapi laki-laki tidak bisa dipastikan. Karena poin C, di Allah dari Yuda itu menganggap bahwa makan roti di Betel dengan Nabi tua itu agak berbeda dengan makan bersama sang raja yang adalah seorang penyembah berhala. Kalau ini kan makan bersama dengan sama-sama Nabi. Tapi kalau dengan raja ini penyembah berhala. Dan dia mungkin berpikir, oh kalau dengan raja karena penyembah berhala maka Tuhan larang. Tapi dengan sesama nabi, apalagi yang lebih senior, itu masih boleh.
Nah, dia percaya kata-kata Nabi tua itu. Ini kata-kata putih komentari lagi. Makan roti di Betel dengan seorang Nabi tidak kelihatan pakai hal yang persis sama dengan makan dengan seorang raja yang menyembah berhala. Juga persekutuan dengan mereka yang mengaku mengenal Allah, tapi tetap bersekutu dengan dunia. Kelihatannya tidak sama dengan persekutuan dengan dunia sendiri. Gereja yang duniawi bisa menjerat, di mana dunia itu sendiri tidak bisa melakukannya. Perhatikan ya, dunia tidak bisa menjerat kita, tapi gereja yang duniawi itu bisa sekali. Dan ini sama seperti di atas ini ya. Uh, Tuhan dengan mereka yang mengaku mengenal Allah. Ya, biarpun Kristen KTP tidak peduli ya. Saya mengaku mengenal Allah. Ya, tapi mereka tetap bersekutu dengan dunia. Itu kelihatannya tidak sama dengan persekutuan dengan dunia itu sendiri. Saya ngerti maksud dari kata-kata ini semua nih. Ini saya kira perlu digarisbawahi. Jadi di sini kita melihat hebatnya setan ya. Kalau dia menggoda kita dengan menggunakan dunia dan tidak berhasil, dia menggunakan orang-orang yang setengah dunia, mengaku mengenal Allah tetapi hidup secara duniawi. Ya, kalau dia tidak bisa uh, menjerat kita dengan dunia itu sendiri, dia menjerat kita dengan gereja yang duniawi. Ini kita kelihatan menggoda dengan hal yang wajar ini kan ya. Tapi tidak bisa dengan godaan ini. Dia dekatkan godaan ini. Ini tetap salah. Tapi tidak sesalah yang di sana. Dia maksudnya menggoda kita langkah demi langkah menjauhi Tuhan. Sebagai contoh saudara, ada orang yang tidak mau mendapat jodoh dari orang yang kafir atau tidak percaya. Dan mereka bisa menolak orang kafir yang mendekati mereka. Sampai mereka akhirnya jatuh pada waktu didekati oleh orang Kristen KTP. Pada Kristen KTP ini juga kafir. Tapi kelihatannya kan Kristen. Pokoknya pergi ke gereja, pokoknya Kristen. Jadi tidak apa-apa. Kalau tadi itu kafir, tidak ke gereja, tidak boleh. Yang bilang boleh dengan Kristen KTP siapa? Apa hubungan orang percaya dan orang yang tidak percaya? Orang Kristen KTP itu tidak percaya. Karena Matthew Henry, kelemahan dari Nabi yang baik ini dalam membiarkan dirinya sendiri dipaksa. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, ayat 19. Ia yang mempunyai ketetapan hati yang cukup untuk menolak undangan sang raja, yang menjanjikannya suatu pahala, tidak bisa melandesakan dari seseorang yang berpura-pura menjadi seorang nabi. Umat Allah ada dalam bahaya yang lebih besar untuk ditarik dari kewajiban mereka oleh kepura-puraan yang masuk akal dari agama atau teologi dan kekudusan atau kesucian daripada oleh bujukan lahiriah. Karena itu kita perlu berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu dan tidak mempercayai setiap roh. Mungkin kalau sudah didekati orang-orang misalnya Buddha, Hindu, Islam, Konghucu dan sebagainya yang memang total beda dengan Kristen, saudara tidak gampang disesatkan. Tapi kalau orang itu orang Katolik, kalau orang itu orang Kristen yang dari gereja liberal, kalau orang itu termasuk Jesus only atau oneness, kalau orang itu termasuk saksi Yehova,
mau tidak mau ada Yesusnya, maka lebih mudah kalau disesatkan oleh orang-orang ini. Hati-hatilah dengan hal itu, saudara. Jangan percaya pada setiap roh. Roh di sini pengajar firman. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Jadi kata roh ini pengajar firman ya. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Justru Allah menjadi manusia. Kalau roh itu percaya hal itu, roh itu atau pengajar firman itu berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari roh Allah, dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Komentar saya, saudara, abdi Allah dari Yehuda itu yang tadinya tetap menolak undangan Nabi Tuhan itu dan baru menerimanya setelah didustai. Jadi yang menerima undangan itu bukan karena dia menganggap bahwa makan dengan raja menyembah berhala itu berbeda dengan makan dengan Nabi tua tersebut. Ya, jadi sebetulnya ini juga uh, salah sebetulnya ya poin sini ya. Kalau dia menganggap berbeda, mestinya dari sejak semula dia mau. Tapi dia baru mau setelah didustai. Sekarang poin D. Abdi Allah dari Yehuda ini terlalu mudah mempercayai kata-kata manusia atau nabi. Nah ini gobloknya banyak orang Kristen, saudara ya. Pokoknya nabi atau hamba Tuhan dipercaya. Nah sekarang ini ada dua orang yang mengaku nabi di TikTok ya. Nabi satu namanya Luka Tambunan, nabi yang satunya namanya Nabi ke-26 Paulus Sam. Dan dua-dua jelas adalah nabi palsu. Saya pernah maki-maki itu nabi orang yang ngaku nabi yang namanya Luka Tambunan itu ya. Sudah nabi palsu itu kurang ajar, saya maki-maki ya. Kalau Paul Stang itu sekalipun nabi palsu tapi dia orangnya sopan. Jadi jangan terlalu gampang percaya kata-kata manusia atau kata-kata orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hamba Tuhan itu jarang. Apalagi makin mendekati akhir zaman makin jarang. Yang mayoritas adalah hamba Tuhan yang mengaku sebagai hamba Tuhan pada nabi palsu. Dan mereka justru jemaatnya yang paling banyak. Bandingkan dengan pertama, Galatia 1 ayat 6-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami, ini cuma pengandaian ya, kami ini termasuk Paulus kan, atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Tidak peduli yang memberitakan Injil yang berbeda itu siapa, malaikat ataupun Paulus sendiri, terkutuklah. Orang Katolik mengutuk Injil kita ya, selamat karena iman saja. Tapi Alkitab atau Paulus mengutuk mereka
Karena yang dibicarakan Injil yang berbeda ini adalah Injil yang mengatakan selamat karena iman plus perbuatan. Boleh-boleh saja mereka anatema kita, tidak ada perlunya kita takut. Paulus menganatema mereka, mengutuk mereka. Yang kedua, 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat tengah terang. Jadi kalau iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, maka pelayan-pelayan iblis juga menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Yang ketiga, kisah 17 ayat yang ke-11. Orang-orang di kota, Yahudi di kota itu kota Berea ya. Lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci dan mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Perhatikan yang khotbah pada mereka ini Paulus ya. Tetap mereka itu memang punya keterbukaan hati, tapi mereka cek, mereka selidiki kitab suci. Tentu saja waktu itu hanya ada perjanjian lama. Jangan Paulus dicek dengan perjanjian lama, kitab suci mereka. Untuk tahu apakah ajaran Paulus benar atau salah. Kalau Rasul Paulus saja dicek ajarannya dan karena mereka mengecek ini mereka dipuji lebih baik, hatinya seharusnya lebih mulia. Yang mengecek ini ajaran Paulus ini dipuji oleh firman Tuhan sebagai lebih mulia. Yang jadi anak buahnya Stephen Tong, apakah pernah mengecek ajaran Stephen Tong? Saya bolak-balik menyerang ajaran Stephen Tong bukan untuk menjatuhkan Stephen Tong, tapi untuk menyegah penyesatan. Karena dia begitu punya nama besar sehingga semua orang ya dan amin kalau sebenarnya ngomong. Dan tempoh saya menyerang David Tong. Apa orang Gary ngamuk? Kalau saudara orang Gary dan saudara ngamuk, perhatikan kata-kata ini. Jangan sekan Stephen Tong ataupun David Tong. Paulus pun diuji oleh mereka. Jadi kalau saya menguji ajaran mereka dan saya membuktikan ajaran mereka, tindakan mereka salah. Misalnya David Tong dalam membangun gereja Katolik dan Stephen Tong dalam urusan Konghucu dan kekekalan manusia Yesus dan sebagainya. Sudah saya buktikan kesalahannya. Dan saudara marah kepada saya. Saudara tidak cocok dengan orang Yahudi di kota Berea ini. Saudara bukan orang yang lebih mulia. Saudara orang yang lebih hina. Jangan percaya pendeta karena itu pendeta saudara. Jangan percaya pendeta hanya karena dia pendeta terkenal. Karena semua pendeta bisa salah, saya juga bisa salah. Saya tidak pernah mengajak jemaat saya selalu percaya omongan saya. Dan semua yang berbeda dengan omongan saya pasti salah. Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Ajaran saya pun harus saudara uji. Kalau memang salah, katakan kepada saya. Dan kalau saudara terbukti benar, saya akan meralat ajaran itu. Tidak satu kali, dua kali saya meralat ajaran saudara. Dulu saya percaya trikotomi, sekarang saya percaya dikotomi. Dulu saya percaya Allah cuma mengizinkan dosa, sekarang saya percaya Allah menetapkan dosa. Orang menganggap saya sebagai malah menjadi sesat karena ajaran yang terakhir itu. Itu justru benar, itu ajaran reform yang sesungguhnya. Yang tidak percaya itu jangan katakan diri saudara reform. Model Stephen Tong, Yakobus Sabda dan sebagainya itu tidak percaya hal itu. Mereka bukan reform. Khususnya Yakobus Sabda. Orang percaya reprobation, dia katakan kalau reprobation
Christian itu benar, Allah itu gendeng. Seperti itu ngaku reform. Itu penipuan massal. Saya lanjutkan dengan kata-kata Wycliffe. Nabi dari Betel itu berpura-pura bahwa ia telah menerima perintah-perintah ilahi yang membatalkan perintah ilahi sebelumnya yang telah diberikan kepada Nabi yang lebih mudah. Demikianlah ia kembali bersama dia. Dia tidak mentaati perintah ilahi. Suatu pelajaran praktis untuk dipelajari adalah bahwa nasihat dari orang-orang lain, tidak peduli jika mereka adalah teman-teman Kristen, tidak boleh menggantikan panggilan kewajiban yang jelas dalam hati kita sendiri. Sekalipun mereka memberikan nasihat itu dengan motivasi kasih, tapi yang ini tadi datang dari Tuhan, ini dari orang. Buang yang dari orang ini sampah nih. Jangan sungkan menolak hanya karena dia memberikan nasihat dari kasih. World Biblical Commentary, karena ia tidak bisa melihat bahwa Nabi Petrus sedang hanya berusaha untuk menguji keautentikan dan pengilhamannya, tapi mempercayai jaminan Nabi itu bahwa ia boleh mengabaikan instruksi ilahi dalam hal ini. Abdi Allah itu sungguh-sungguh tidak mentaati Yahweh. Karena masuk poin E, Abdi Allah dari Yehuda ini menganggap Allah membatalkan firman yang mula-mula ia berikan kepadanya. Padahal ia tidak menerima pembatalan itu dari Tuhan sendiri. Surah kitab suci menceritakan kasus di mana Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 15, Abraham mula-mula mendapat firman Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Itu dalam Kejadian 22 ayat 2. Tapi pada waktu dia mau membunuh Ishak untuk dikorbankan sebagai ketaatan kepada Tuhan, Tuhan memberikan firman Tuhan yang membatalkan perintah pertama tadi dan mengatakan bahwa itu hanya untuk menguji iman Abraham. Ini Kejadian 22 ayat 10 sampai dengan 12. Ya, kita baca dulu ya. Kejadian 22 ayat 2, ayat 10 sampai 12. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi saudara, bukankah kelihatannya merupakan sesuatu yang memungkinkan bagi Tuhan untuk membatalkan perintah yang sudah ia sendiri berikan? Kalau demikian, apakah tidak mungkin bahwa Allah dari Yehuda itu mengira bahwa kasusnya adalah seperti kasus Abraham? Perhatikan kata-kata Adam Clark dan Bobet komentar di bawah ini. Adam Clark, ia seharusnya mendapatkan itu, mendapatkan pembatalan itu ya, dari firman Tuhan kepadanya sendiri dalam kedua kasus, seperti Abraham mendapatkannya. Jadi kalau waktu dia disuruh pergi kepada Yerobeam itu firman Tuhan dan tidak boleh makan, minum dan sebagainya, haruslah pulang melalui jalan lain. Itu dia dapat dari Tuhan. Kalau dia mendapatkan pembatalan itu juga dari Tuhan, maka kasusnya menjadi sama seperti Abraham. Dan tidak mengambil sesuatu yang kelihatannya bertentangan dengan apa yang sebelumnya diberikan kepadanya dari mulut seorang asing yang hanya mengaku mendapatkannya dari seorang malaikat yang berpura-pura menyampaikan banyak firman Tuhan dalam hal ini dan dalam hal ini saja terletak keberdosaan dari tindakan abdi Allah dari Yehuda ini. Kasus Abraham itu yang membatalkan itu Allah juga. Nah itu lain ceritanya. Tapi yang di sini pembatalannya oleh orang yang mengaku diberitahu oleh malaikat.
Pada perintahnya tadi dari Tuhan. Nah ini kasusnya berbeda saudara. Karena gue berkomentari, Allah sama dekatnya dengan dia seperti si pencoba itu. Dan dia bisa bertanya kepadanya. Ya waktu Nabi tua itu membohongi, kenapa dia tidak tanya? Tuhan apa benar omongan Nabi tua ini? Tapi dalam kelemahan dari daging, ia menginginkannya demikian. Hanya ada satu bahan pengawet dari kandasnya kapal rohani. Suatu keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui apa yang Tuhan katakan. Dan suatu keputusan untuk hanya mengetahui hal itu saja. Jadi saudara, saya ulang ya, dalam kasus Abraham, dia menerima perintah dari Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, dan dia menerima pembatalan itu juga dari Tuhan sendiri. Jadi sebetulnya Abialot dari Yuda itu baru bisa menganggapnya sebagai pembatalan kalau pembatalan itu dia terima dari Tuhan sendiri. Pada waktu dia menerimanya dari seorang asing yang mengaku sebagai nabi yang mendapatkannya dari seorang malaikat, sebetulnya dia tidak boleh menerimanya. Atau ia sebetulnya bisa menanyakan hal itu sendiri kepada Tuhan. Tapi ternyata dia tidak menanyakannya dan langsung percaya kepada Nabi Tuhan tersebut. Itulah keberdosaannya dan itu yang menyebabkan dia dihukum mati. Saudara, taatilah perintah Tuhan dan jangan sembarang percaya kepada manusia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian lagi eksposisi tentang satu Raja pasal 13. Dan kami melihat bahwa Nabi tua membohongi Nabi muda dan Nabi muda begitu mudah percaya sehingga berdosa dan dihukum mati oleh Tuhan. Melalui cerita ini biarlah kami belajar untuk mentaati hanya firman dari Tuhan saja dan tidak percaya pada sembarang orang kecuali kami yakin bahwa orang itu adalah hamba Tuhan yang betul-betul menyampaikan firman Tuhan. Karena banyak orang mengaku sebagai hamba Tuhan atau hamba Tuhan yang memberitakan bukan firman Tuhan, tetapi suatu kebohongan entah karena alasan apa. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.